Ini adalah kerangka khotbah ya. Ada tema, lalu teks, lalu pendahuluan, lalu kalimat kunci, pokok besar, kesimpulan, tantangan, tugas pendengar. Nah, kita sudah bahas sampai di kalimat kunci dan hari ini kita akan bahas soal pokok besar ya. Ini bagian yang paling penting. Mohon diperhatikan dengan seksama. Kalau tidak dimengerti, bisa bertanya supaya menjadi jelas. Karena ini boleh dibilang sebagai inti atau jantung daripada homiletika atau khotbah. Yaitu dalam hal penyusunan pokok besar khotbah ya. Nah, persoalan pokok besar khotbah secara umum sudah saya jelaskan dalam pembahasan jenis-jenis khotbah ya. Kita sudah mencoba mempelajari bagaimana membuat pokok besar khotbah, baik yang bersifat topikal, yang bersifat tekstual maupun yang bersifat ekspositori. Itu sudah ada dan sekarang ini kita akan menambahkan beberapa hal saja untuk mempertajam bagaimana kita membuat pokok besar khotbah. Ya, saya akan membahas prinsip pembuatan dan penyusunan pokok besar. Prinsip pembuatan dan penyusunan pokok besar ada beberapa prinsip. Ingat bahwa pokok besar khotbah harus sesuai kata kunci. Ya. Pokok besar khotbah harus sesuai kata kunci. Ingat bahwa kata kunci adalah bagian dari kalimat kunci. Di dalam kalimat kunci itu ada banyak hal. Ya, ada sumber, ada tujuan, ada kata kunci ada di dalam. Ya. Nah, karena itu maka pokok besar khotbah harus sesuai kata kunci, tidak boleh lari dari kata kunci. Saya beri contoh ya. Jikalau kata kunci itu adalah janji, maka seluruh pokok besar harus berbicara tentang janji, tidak boleh yang lain. Kalau kata kuncinya itu manfaat, ya harus pokok besar khotbahnya tidak boleh yang lain selain manfaat. Tujuan, ya kata kuncinya tujuan, ya tujuan. Contoh misalnya kalimat kuncinya adalah bacaan kita mengajarkan 3 syarat doa yang berhasil. Nah, kalau kata kuncinya ini syarat yang saya beri warna merah ini, kalau kata kuncinya syarat, maka harus muncul di poin 1, 2, 3 itu adalah syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Tidak boleh ada yang bukan syarat masuk di situ. Ya, tidak bisa bilang poin pertama itu syarat pertama, kedua bukti kedua, ketiga manfaat ketiga, tidak bisa. Karena seluruh pokok besar diikat oleh kata kunci. Dan dalam contoh yang saya berikan ini adalah kata kuncinya itu adalah syarat. Oke. Nah, lalu prinsip yang kedua adalah pokok besar yang satu harus berbeda dengan pokok besar yang lain. Karena ada 3 pokok besar atau 2 atau bisa 4, 5. Maka pokok besar khotbah harus beda. Karena kalau dia sama, ngapain dibikin 3? Ya 2 aja. Ngapain sampai 5? Kalau memang ada yang sama, ya 3 saja. Jadi maksudnya tidak tumpang tindih ya. Tidak tumpang tindih karena pengulangan ide. Yang nanti waktu dijelaskan nanti kita akan kesulitan karena dia sebenarnya sama saja dengan pokok besar sebelumnya. Ya.
Contoh, ada 3 fakta utama mengenai kasih yang dapat kita pelajari dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Jikalau kata kuncinya, kalimat kuncinya seperti ini, maka kata kuncinya kan fakta. Jadi harus dibahas adalah fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat. Nah, sekarang kalau kita melihat contoh pokok besar, ada 3 fakta utama mengenai kasih. Pertama adalah keunggulan kasih. Itu nampak dalam ayat 1 sampai ayat 3. Kedua, sifat-sifat kasih. Itu nampak dalam ayat 4 dan ayat 7 sampai ayat 7. Ketiga, kekekalan kasih. Ayat 8 sampai 13. Nah, kalau kita lihat pokok besar seperti ini kan berbeda satu sama lain. Keunggulan, sifat, dan kekekalan. Atau kesinambungan. Maka pada waktu kita membahasnya nanti kita enak karena memang keunggulan itu berbeda dengan sifat-sifatnya, sifatnya berbeda dengan kekekalan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 8 sampai 13. Tapi kalau misalnya kita contohnya begini. Pokok pertama adalah keunggulan kasih, pokok kedua sifat kasih, pokok ketiga kesinambungan kasih, pokok keempat lamanya kasih. Maka terlihat bahwa poin ketiga dan keempat, yaitu kesinambungan dan lamanya itu kan kurang lebih sama saja artinya. Karena nanti kita melihat bahwa bahasa roh nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti dan seterusnya. Ya, itu tapi kasih tetap ada. Lalu ayat 13, iman pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih. Jadi kesinambungan dengan lamanya itu idenya tumpang tindih. Nah, jangan membuat pokok besar yang tumpang tindih seperti ini. Ya. Itu prinsip kedua. Lalu prinsip ketiga adalah pokok besar khotbah harus disusun berdasarkan urutan kronologis. Kita bisa mengatur sendiri atau berdasarkan kronologi yang ada dalam teks. Supaya pembahasan dari poin 1, poin 2 ke poin 3 itu ada kemajuan. Oke, kalau ada yang ikuti khotbah saya hari Minggu, judulnya atau temanya adalah Ordo Salutis. Nah, saya membahas itu dia mengalami kemajuan. Disusun secara kronologis, mulai dari pemilihan, habis itu lahir baru, lalu yang ketiga itu adalah ada calling panggilan, 4 iman, 5 pembenaran, 6 pengudusan, 7 ketekunan, lalu sampai terakhir glorifikasi atau pemuliaan. Jadi itu susunannya kronologis. Sedapat mungkin kita menyusun pokok besar secara kronologis. Nah, contoh, misalnya ya, jika kita ingin membuat sebuah pokok besar khotbah topikal tentang Roh Kudus dan menyoroti karyanya, maka karya Roh Kudus dapat disusun dengan urutan kronologi. Misalnya, karya Roh Kudus pada saat penciptaan. Nah, ini kan paling awal itu. Ya. Kedua, karya Roh Kudus pada saat inkarnasi dan penebusan. Ketiga, karya Roh Kudus pada zaman akhir. Nah, kalau sudah begini, maka kita lihat kronologinya. Mulai dari penciptaan, lalu bergerak ke inkarnasi dan penebusan, lalu bergerak ke zaman akhir. Ya, ada kronologisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kira-kira Pak, untuk semua jenis khotbah, apakah
sebaiknya menggunakan kronologi atau seperti apa, Pak? Sebaiknya demikian karena orang makin lama nonton ini kan, atau orang makin mengikuti, kalau kita misalnya nonton film itu kan makin lama kan makin seru tuh. Ya. Nah, maka sama juga dengan khotbah itu, kalau bisa nanti kita misalnya mengalami kemajuan setelah poin 1, poin 2 itu makanya makin bagus, poin ketiga makin bagus. Nah, atau makin jelas. Ya. Misalnya kita kalau bisa bikin kronologi begini. Kalau kita mau pakai karya Roh Kudus ya. Bikin 2 poin aja. 1, karya Roh Kudus pada masa Perjanjian Lama. Kedua, karya Roh Kudus pada masa Perjanjian Baru. Nah, itu kronologi, PL dulu baru PB. Kalau kita bahas PB duluan, baru PL, nanti mundur. Ya. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam PB itu jauh lebih sempurna dari PL. Jadi kalau kita sudah bahas yang sempurna, terus balik kepada yang tidak sempurna kan menurun namanya. Jadi sebaiknya orang bisa mendapatkan yang pertama itu, kedua, ketiga itu jauh lebih dalam atau lebih luas atau lebih sempurna, gitu. Ya. Saya misalnya pernah membahas tentang Yunus, ya, Yunus. Nah, pertama saya bahas misalnya adalah Yunus pada saat dipanggil. Kedua, Yunus pada saat lari. Ketiga, Yunus pada saat Yunus setelah diselamatkan dari ikan. Itu kan urutan teks, kronologi teks. Jadi ceritanya seperti itu, kita ikut saja kronologi teks. Jadi bisa kronologi teks kalau kita bahas teks, tapi kalau topikal, maka kita bisa menentukan kronologinya sendiri. Oke, ada lagi? Tadi Pak bilang pokok besar itu yang harus sesuai dengan kata kunci. Ya. Nah, tadi contoh Pak, tadi ada yang pakai kata kunci dan kalau nggak salah, ya saya lihat mana tadi saya lupa, itu tidak pakai kata kunci Pak. Yang mana? Coba, mana tadi ya slide sebelumnya? Yang tadi tidak, ya contohnya yang tentang ini, yang tentang mengenai kasih ini. Kan Pak bilang ada 3 fakta. Jadi saya pikir Bapak mau pakai kata fakta itu harus masuk ke pokok besar. Nggak harus, tapi begini. Ada 3 fakta mengenai kasih. Fakta pertama kita melihat keunggulan kasih. Fakta yang kedua kita lihat sifat kasih. Sifat kasih ya. Jadi terserah kita mau masukkan kata fakta juga tidak, atau kita yang penting dalam pikiran kita semua itu harus bicara fakta. Kata fakta tidak harus masuk. Misalnya Pak, begini kan, contoh ya, ada 3 alasan. Yang penting tersusun 3 kan begitu. Oke. Kata alasan tidak harus masuk di dalam khotbah itu, pokok besar, tapi yang penting sifat dari kata itu adalah alasan, itu adalah alasan. Ya. Tiga penyebab kejatuhan hamba Tuhan. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, pertama misalnya sombong. Kita tidak usah menulis penyebab sombong. Sombong, tapi kita tahu bahwa sombong itu adalah penyebab. Ya. Oke Pak, paham. Makasih. Pak, boleh tanya ya Pak ya? Ya. Biasanya ada batas minimum dan maksimumnya nggak Pak? Misalkan minimumnya itu paling nggak, kalau 1 kan berarti cuma 1 saja. Atau mungkin ya jangan 5 lah atau 7 gitu Pak. Apa tergantung waktu khotbahnya juga Pak? Ya, tergantung waktu khotbah. Kalau terlalu banyak poinnya ya bikin jadi berserial aja.
Oh, oke. Ya, seri aja seperti saya bahas hari-hari penciptaan. Nah, kalau dibahas satu kali kan jadi panjang sekali, makanya saya bikin seri. Sampai sekarang belum habis-habis juga serinya. Nah, jadi, tapi kayak kemarin, misalnya saya khotbah Ordo Salutis itu kan berapa poin itu? 8 atau 7 tuh. Ya, tapi karena pendek-pendek. Ya, ringkas-ringkas saja. Nah, tapi normalnya biasanya itu adalah antara 2 atau 3. Usahakan jangan 1. Karena nanti orang akan kesulitan untuk melihat sistematika kita, khotbah kita ini bagaimana. Ya kalau cuma 1 ya akhirnya dijadikan sama seperti renungan biasa. Gitu aja. Yang renungan yang pagi-pagi saudara bikin itu, ya yang Pak Nyoman kasih tugas itu, ya itu. Bikin aja kalau satu-satu, kalau hanya ada 1 poin di situ. Tapi kalau memang mau khotbah yang standar, minimal 2. Ya. 2-3 itu standar, itu paling bagus tuh. Ya. Oke. Ada lagi? Pak Esra, kalau cuma khotbah cuma 1 ayat saja, dia tetap bisa dapat klimaks atau dia cuma biasa aja begitu? Ya 1 ayat kan kita sudah lihat contohnya waktu kita bikin tekstual. Oh ya. Perhatikan kembali pelajaran tentang khotbah tekstual itu kan tetap bisa dapat. Ya, karena kita mengikuti prinsip yang kita buat di dalam contoh khotbah tekstual. Ya. Baik, Pak, baik. Oke. Jikalau pada pokok besar itu ternyata terdapat beberapa bagian lagi, maka hindari penggunaan angka 1, 2, 3 karena dapat membingungkan pendengar. Gunakan ABC. Ya. Supaya kronologi jelas. Saya beri contoh ini waktu saya khotbah tentang Tiatira. Temanya Tiatira, gereja yang berkompromi dengan kesesatan. Teksnya dari Wahyu 2, 18-29. Ada pendahuluan, ada kalimat kunci, ada 6 fakta menarik yang perlu kita pelajari dari Wahyu 2, 18. Pertama, kota dan jemaat Tiatira. 2, pujian Kristus kepada jemaat Tiatira. Ternyata saya lihat pujian Kristus itu ada banyak, bukan cuma 1. Ternyata ada 4. Nah, kalau begitu, supaya pendengar tidak bingung, ini 1 yang mana ya? Beliau omong 3 yang mana ya? Nah, maka ya pakai A, Tuhan memuji iman mereka, Tuhan memuji kasih mereka, Tuhan memuji pelayanan mereka, Tuhan memuji ketekunan mereka. Sebenarnya poin 2 ini kan bisa jadi satu khotbah sendiri. Nah, tapi karena saya membuat sistem homiletika yang lebih ketat untuk bisa membahas seluruh teks, akhirnya jadi begini. Setelah itu poin ketiga, kesesatan dalam jemaat Tiatira. Ya. Ajaran sesat dalam jemaat Tiatira, saya bahas. Kedua, mengapa mereka bisa kecolongan dengan ajaran sesat. Poin keempat, celaan Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Itu karena 1 saja, maka saya tidak perlu bikin ABC di situ. Tapi pada saat poin kelima, hukuman Tuhan bagi penyesat dan pendosa, ada beberapa di situ, maka saya bikin ABC. Lalu janji Tuhan bagi jemaat Tiatira yang setia, ternyata ada 2, maka saya bikin AB. Nah, jadi kalau kita melihat model seperti ini, kita sudah tahu, oh ternyata khotbahnya itu tersusun dengan rapi. Ya, ini bukan asal ngomong tanpa arah, tapi jelas. 1, lalu ada ABC-nya. Kadang-kadang ya, kalau di A-nya masih ada 1 lagi, ya A bintang 1, bintang 2, atau bintang 3. Nah gitu. Itu jadi yang penting kita lihat kronologinya jelas. Nah kalau kita sudah pakai teks juga nggak apa-apa, ngomong-ngomong aja. Yang penting kerangkanya jelas. Ya. Oke. Sampai di sini ada sebelum kita mulai masuk pada poin penguraian pokok besar. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya.
Sekarang kita masuk pada yang paling penting, yaitu penguraian pokok besarnya. Jadi kita bikin sudah bagus, tapi sekarang gimana menguraikannya? Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang harus pengkhotbah lakukan atau bicarakan setelah penyebutan setiap pokok besar khotbah. Ya. Saudara-saudara, melalui teks ini kita akan melihat ada 3 fungsi dari pemberitaan Injil. Fungsi yang pertama adalah mempertobatkan orang berdosa. Nah, setelah omong mempertobatkan orang berdosa, terus apa lagi? Mau ngomong apa di situ? Ya, nah itulah yang disebut sebagai penguraian ya. Nah, maka apakah slide saya masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Maka di dalam penguraian ini penting sekali di dalam setiap pokok besar khotbah yang kita sudah sebut itu harus ada. Kita harus menjelaskan, setelah itu kita membuktikan, setelah itu kita menerapkan 3 hal ini pada pendengar. Ini inti. Menjelaskan, membuktikan, menerapkan. Maka dalam masing-masing pokok besar, itu harus ada 3P ini. Penjelasan, pembuktian, penerapan. Itu harus ada dalam setiap pokok besar. Ada juga pakar homiletika lain yang menyebut dengan istilah berbeda. Ada eksposisi, ada ilustrasi, ada aplikasi. Sama saja. Penjelasan itu eksposisi. Pembuktian itu ya bisa dengan ilustrasi, lalu penerapan itu kan aplikasi. Ya. Jadi susunannya akan seperti ini. Pokok besar khotbahnya apa? 1, di dalam poin 1 ada penjelasan, pembuktian, penerapan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi. Masuk poin 2. Penjelasan, pembuktian, penerapan. Masuk poin 3. Penjelasan, pembuktian, penerapan. Harus begitu. Kadang-kadang memang ada modifikasi di mana poin 1, 2, 3 baru ditarik satu penerapan saja. Tapi pada umumnya kita jangan pusingkan kepala dulu dengan hal seperti itu. Kita pelajari yang sederhana. Sederhananya adalah bahwa setiap poin khotbah itu ada mengandung 3P ini atau EIA. Eksposisi, ilustrasi, aplikasi. Oke, sekarang kita lihat bahas satu-satu. Soal penjelasan atau eksposisi. Di sini seorang pengkhotbah harus menjelaskan alasan atau memberikan dasar mengapa pokok besar yang disebutkan itu harus begitu. Atau dengan kata lain, bagaimana dan apa dasarnya pokok besar yang disebutkan ini menjawab tuntutan dari kalimat kunci. Ya. Nah, jadi gini. Saudara-saudara, hari ini dari kisah Kain dan Habel, kita dapat mempelajari
apa saja, atau hari ini kita dapat dari kisah Kain dan Habel, kita dapat mempelajari atau belajar tentang 5 kesalahan Kain, misalnya begitu. Kesalahan yang pertama adalah Kain tidak introspeksi diri. Nah sekarang, waktu saya mengatakan bahwa Kain tidak introspeksi diri, saya mesti membuktikan dari teks itu. Kenapa saya sampai mengatakan bahwa Kain tidak introspeksi diri? Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa Kain dan Habel sama-sama memberi persembahan. Tetapi persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Persembahannya Kain tidak. Nah, tapi saudara-saudara, kita bisa lihat Alkitab mengatakan di ayat sekian mengatakan bahwa setelah persembahannya tidak diterima, hati Kain menjadi sangat panas. Saudara-saudara, seharusnya kalau memang persembahannya tidak diterima, dia mestinya koreksi diri. Mengapa Tuhan tidak terima persembahan saya? Mengapa persembahan Habel diterima, kok saya tidak? Bukannya koreksi diri, bukannya introspeksi diri, Kain justru malah menjadi panas hati. Nah, disinilah dosa Kain yang pertama, yakni tidak koreksi diri atau tidak introspeksi diri. Nah, jadi waktu saya mengatakan bahwa Kain tidak introspeksi diri, harus jelaskan. Mengapa mengatakan begitu? Oke. Sekarang Pak Nyoman Budi. Membaca Kejadian pasal 3, kita melihat, kita bisa menemukan ada 3 penyebab kejatuhan Hawa. Pertama, karena Hawa membuka komunikasi dengan iblis. Coba Pak jelaskan itu, mengapa poin itu bisa muncul? Iya, karena memang ada ayatnya, dia berkomunikasi, berbicara antara Hawa dengan itu ular. Ini jangan Pak jelaskan pada saya, kira-kira Pak mau jelaskan pada pendengar khotbah. Oh begitu. Iya, saudara-saudara, kita bisa melihat dari ayat berapa ya? Saya harus buka dulu ya. Ya. Gimana di situ? Oke, sebentar kita buka dulu ya. Lihat. Kejadian berapa itu ya Pak ya? Kejadian 3, mulai ayat 1 dan seterusnya. Tunggu. Ya. 1. Ya, kita bisa melihat dari ayat yang kedua di mana di situ ular berbicara kepada Hawa dan mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular. Jadi terjadi suatu komunikasi awal di sini di mana perempuan itu menyahut kepada perkataan dari iblis. Dan perempuan itu mengatakan bahwa buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dan seterusnya Pak ya. Nah, seandainya iblis ngomong dan Hawa tidak mau terima omongannya, atau Hawa tutup komunikasi dengan iblis, tentu kejatuhan itu tidak terjadi. Tapi iblis ngajak ngomong, Hawa menyahut. Maka terjadilah komunikasi. Gitu ya. Iya. Penyebab kedua dari kejatuhannya Hawa ini adalah karena Hawa tidak cukup kuat berpegang pada firman Tuhan. Ibu Margarita menjelaskannya. Mengapa sampai mengatakan Hawa tidak cukup berpegang pada firman? Sebentar. Kejadian 3. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, misalnya pada ayat yang ke-6, itu perempuan itu melihat. Jadi perempuan itu memberikan perhatian kepada apa yang tadi ditawarkan oleh iblis dengan melihat kepada pohon
pohon itu katanya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi dia menanggapi dengan mendengar, kemudian dia memperhatikan buah itu dan dia tertarik dan merasa bahwa buah itu nikmat untuk dia makan. Nah, seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi pokoknya kita di bagian ini kita harus mampu menjelaskan mengapa kita mengeluarkan pokok besar itu. Nggak boleh nggak ada dasar. Ya. Saudara-saudara, melalui teks atau cerita tentang orang Majus ini, kita bisa belajar ada 3 pelajaran dari orang Majus ini. Atau kita bisa melihat 3 pengorbanan dari orang Majus ini. Pertama, mereka mengorbankan waktu mereka. Kedua, misalnya mereka mengorbankan harta mereka. Nah, Pak Riki jelaskan kenapa dibilang orang Majus mengorbankan harta mereka. Jangan jelaskan pada saya, ini khotbah pada orang lain. Silakan Pak Riki Manopo. Ketika Adam dan ketika Hawa dia terpisah dari saya tanya orang Majus. Oh, Majus. Orang Majus. Jadi saudara. Saya pikir Hawa. Ini kita bisa lihat bahwa orang Majus mereka mengorbankan harta mereka. Jadi sekarang kita memperhatikan bagaimana ketika orang Majus itu ada berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan juru selamat, dan dia berusaha bagaimana ketika dia menemukan juru selamat itu dan dia memberikan hartanya. Itu pun ada harta yang sangat istimewa yang dia berikan. Ada kemenyan, ada hal-hal yang besar yang dia berikan kepada itu ketika dia menemukan. Tapi harus kita perlu lihat bahwa bagaimana dia berusaha. Dia bukan tinggal diam untuk memberikan sesuatu, tapi dia berusaha untuk dia menemukan juru selamat itu. Nanti ditambah lagi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu yang saya maksudkan ya, harus memberikan penjelasan. Ya. Saya misalnya kasih contoh. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita dapat melihat 3 tindakan Sakeus yang dapat menjadi teladan bagi kita. Kata kuncinya apa? 3 tindakan. Ya, kita dapat melihat 3 tindakan Sakeus yang dapat menjadi teladan bagi kita. Tindakan yang pertama yang menjadi teladan bagi kita adalah Sakeus mempunyai kerinduan besar bertemu dengan Yesus. Nah, setelah menyebutkan pokok besar ini, maka pengkhotbah harus jelaskan mengapa atau bagaimana atau apa dasarnya mengatakan Sakeus punya kerinduan bertemu Yesus. Ini wajib. Contoh, saya ambil dari khotbah saya. Saudara-saudara, tindakan pertama dari Sakeus yang menjadi teladan bagi kita adalah dia mempunyai kerinduan besar bertemu Yesus. Kita melihat di ayat 3 hingga ayat 4 dikatakan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Sakeus ini ketika dia mendengar Yesus akan lewat Yeriko, dia tidak buang kesempatan ini. Karena itu dia berusaha untuk melihat Yesus. Keinginannya untuk melihat Yesus dibuktikan dengan dia berlari mendahului orang banyak dan panjat pohon. Di sini menunjukkan ada suatu kerinduan besar di dalam Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus. Tindakan Sakeus ini harus menjadi teladan bagi kita sekalian, yakni memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, gitu kan? Amin. Berarti saya di sini sedang menjelaskan poin tadi. Sakeus mempunyai kerinduan bertemu Yesus. Lalu tindakan kedua
Ini saya tidak menjelaskan dulu yang ini baru penjelasan ya, P1-nya ya, belum pembuktian aplikasi, belum. Ini hanya yang pertama saja. Tindakan kedua adalah Sakeus menerima Yesus dalam hidupnya. Nah, kalau sudah begini, lagi-lagi harus menjelaskan mengapa kita menyimpulkan atau mengambil tindakan ini sebagai teladan. Saudara-saudara, ternyata Sakeus bukan saja mempunyai kerinduan bertemu dengan Yesus, tapi dia juga menerima Yesus dalam hidupnya. Ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat Sakeus, Yesus menawarkan diri untuk menumpang di rumah Sakeus. Bagaimana reaksi Sakeus? Ayat 6 berkata, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dari kisah selanjutnya kita tahu, Sakeus bukan hanya menerima Yesus sebagai tamu di rumahnya, tapi juga menerima Yesus dalam hidupnya. Inilah tindakan kedua dari Sakeus yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Nah, ini pendek saja kan penjelasannya. Ini khotbah rumah tangga kan selesai. Nah, terus tindakan ketiga adalah Sakeus bertobat dan mengalami perubahan hidup. Tindakan ketiga Sakeus yang dapat menjadi teladan bagi kita adalah dia mengalami pertobatan dan perubahan hidup setelah dia berjumpa atau menerima Yesus. Dari mana kita tahu Sakeus bertobat dan mengalami perubahan hidup? Mari perhatikan ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita tahu bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang biasa melakukan korupsi dan merampas uang rakyat dan menumpuk banyak uang untuk diri sendiri. Tapi sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia justru mau membagi setengah dari hartanya untuk orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah dia rampas dari orang lain. Di sini kita melihat ada perubahan ajaib dalam hidup Sakeus setelah berjumpa Yesus. Sakeus yang lama sudah mati dan sekarang muncul Sakeus yang baru, Sakeus yang diubahkan, Sakeus yang bertobat, Sakeus yang berubah. Pertobatan dan perubahan hidup Sakeus ini juga harus kita teladani. Amin. Nah, jadi kita di sini kita lihat bahwa disinilah peranan kita menjelaskan bagian itu. Jadi setiap kali menyebut pokok khotbah harus dilanjutkan dengan menjelaskan mengapa saudara mengambil poin itu. Tidak bisa tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Pak. Ya. Saya menjelaskan tentang Sakeus ini sedikit saya ke Pak Estra khotbahnya. Saya coba modifikasi lebih pendek. Kemudian saya menguraikan ketika Sakeus dia mendahului, ada kerinduan besar dia mendahului orang banyak untuk untuk melihat Yesus dan kemudian dia naik di atas pohon. Dari saya jelaskan ada satu poin yang selesai saya khotbah dipertanyakan. Saya katakan begini, saya yakin bahwa di atas pohon itu bukan cuma Sakeus. Ada beberapa orang lagi. Karena pada saat itu mungkin, karena Yesus ini adalah tokoh besar pada saat itu, ada beberapa orang, bukan cuma Sakeus. Setelah saya khotbah sudah segitu uraikan, ada orang datang ke saya, Pak, itu Sakeus cuma sendiri. Nah, di situ untung, tapi saya tidak bisa jelaskan. Saya cuma bisa memprediksikan pada situasi itu, karena Yesus itu adalah tokoh yang besar. Saya memprediksi bahwa bukan cuma Sakeus yang naik di atas pohon. Apakah itu benar? Apakah saya sudah berfilsafat di situ atau seperti apa, Pak? Tapi saya juga tidak bisa menjawab karena saya juga tidak tahu apakah, saya cuma memperkirakan saja kemungkinan di atas pohon itu bukan cuma Sakeus, karena saya berprediksi Yesus ini adalah tokoh besar yang sekian banyak orang yang ada di situ untuk ada di situ. Karena kan bukan cuma Sakeus di saat itu yang pendek. Ya, salah itu kalau juga, dibilang Pak. mungkin ya mungkin saja, tapi itu tidak penting karena lakonnya tokoh utamanya kan Sakeus. Jadi mungkin saja ada orang lain naik, tapi tidak diceritakan. Tapi kalau tidak diceritakan ya kita juga tidak perlu menyinggung itu. Nah, atau kita tidak perlu Berarti salah, Pak, ya? mengira-ngira begitu. Sering nonton Mungkin film, saja.
Artinya karena itu mungkin bisa saja Sakeus sendiri, bisa juga ada orang lain. Jadi dengan kata lain sebenarnya sama kuatlah. Pak tidak bisa buktikan bahwa ada orang lain di situ, mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada orang lain di situ. Jadi kosong-kosong itu atau satu sama lah. Ya, tapi fokus utama ada dalam teks itu adalah Sakeus, makanya diabaikan. Ya. Tapi maaf, itu Pak, mengganggu. Ya. Oke. Ada lagi? Tadi ada yang bertanya di chat, Pak Riyandi Dudut. Dia bertanya, jaringan kalau khotbahnya langsung dengan penerapannya, Pak, setelah membaca teks Alkitab, gitu. Nah, kalau langsung penerapan, nggak ada penjelasan. Enggak, kayaknya setiap poin itu loh, kayak tadi kan misalkan kan kayak Pak tadi kan juga langsung penerapannya kan. Jadi waktu setelah dari pokok besar itu kan bagaimana dengan kita? Apakah kita ini kan gitu biasanya kan? Tidak, kan kita kan sekarang kan mau ngomong bahwa ada 3 tindakan Sakeus yang menjadi teladan bagi kita. Iya. Nah, berarti kita harus menjelaskan tindakan Sakeus. Tapi karena ini ada hubungan dengan kalimat kunci yang menjadi teladan bagi kita, maka kita harus menutup itu penjelasan dengan, bahwa inilah teladan Sakeus yang harus kita lakukan. Tapi itu belum aplikasi yang sesungguhnya. Ya, itu hanya karena berkaitan supaya menjawab tuntutan kalimat kunci. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai di situ, maka ini penjelasan atau eksposisi ini wajib dilakukan setiap kali selesai menyebutkan pokok besar. Ini membuat pokok besar kita benar-benar bersumber dari teks Alkitab yang dibahas. Nggak dari mana-mana. Ya. Nah, setelah itu kita langsung masuk pada pembuktian atau ilustrasi. Ya. Nah, pembuktian atau ilustrasi harus dilakukan segera setelah bagian penjelasan atau eksposisi. Tujuan dari pembuktian atau ilustrasinya adalah meneguhkan berita atau ide yang diangkat di dalam pokok besar. Misalnya, sesuai contoh pokok besar 1. Setelah mengkhotbahkan atau menjelaskan bahwa Sakeus punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, pengkhotbah lalu memberikan pembuktian dengan ilustrasi bahwa hal itu penting atau perlu dilakukan oleh pendengar. Penting bagi kita untuk punya kerinduan. Ya. Nah, sekarang saya kasih pentingnya pembuktian ya. Ilustrasi itu berfungsi untuk memperjelas berita. Itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ingat bahwa tidak semua jemaat memiliki tingkat kemampuan pemahaman yang sama. Dengan menggunakan ilustrasi, pengkhotbah bisa mengajarkan sesuatu dengan cara sederhana. Pendeknya, kesederhanaan dalam ilustrasi mampu mencakup seluruh segmen pendengar kita. Kedua, ilustrasi itu berfungsi memberikan istirahat pada pikiran jemaat. Tidak semua jemaat bisa pikir keras dalam jangka waktu lama. Sebagian dari mereka juga tidak terbiasa dengan pola penalaran yang rumit. Kesederhanaan dalam ilustrasi berguna untuk mengistirahatkan pikiran sejenak, sehingga jemaat bisa berkonsentrasi lagi pada bagian lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Misalnya penyelidikan teks yang cukup rumit. Kalau saudara ikut saya khotbah, kadang-kadang saya jelaskan itu ruwet ya. Tapi berat, tapi setelah itu saya kasih masuk ilustrasi. Misalnya hari Minggu kemarin, pada waktu saya jelaskan soal jika kita tidak setia, dia tetap setia. Lalu saya masuk dengan cerita. Ya, tidak semua orang itu bisa setia terus. Ya, kita ini banyak tidak setianya. Kita hari ini bisa sabar, besok belum tentu bisa sabar. Saudara-saudara, waktu itu saya satu kali pernah
bawa sepeda motor, hampir tabrakan. Pada waktu itu saya masuk seperti itu. Itu untuk apa yang mereka sementara dengar penjelasan tentang konsep ketekunan dan kesetiaan Allah, saya masuk dengan cerita itu. Itu semacam memberikan istirahat bagi pikiran pendengar. Sudah istirahat sejenak, lanjut lagi. Nah, itu fungsi begitu. Ilustrasi berfungsi untuk membuat kebenaran menjadi menarik dan berkesan. Ya, betapapun variatifnya segmen jemaat, mereka tetap memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sama-sama menyukai cerita. Semua orang tuh pada dasarnya suka cerita. Makanya Tuhan Yesus juga banyak cerita pakai perumpamaan. Dengan menggunakan ilustrasi, pengkhotbah mampu menarik perhatian jemaat. Cerita non-fiksi baik pengalaman pribadi, pengkhotbah maupun tokoh terkenal seringkali mampu menderatkan kebenaran dengan cara yang lebih berkesan. Yang berikut adalah ilustrasi berfungsi untuk membuat khotbah lebih lama diingat. Ya. Mayoritas jemaat mengalami kesulitan mengingat penyelidikan teks yang rumit. Tapi mereka biasa mengingat ide besar, kalau itu jelas, pokok besar khotbah atau bagian utamanya, dan ilustrasi yang menjelaskan hal itu. Itu biasanya diingat. Nah, bahan-bahan untuk ilustrasi ini, kita bisa mengambil teks atau kisah Alkitab di bagian lain. Jadi misalnya ya, kalau kita bicara, misalnya saya khotbah tentang Abraham. Kalau kita membahas misalnya Abraham, kita mau menyoroti ketaatan Abraham. Ya. Pada waktu kita membahas tentang ketaatan Abraham, kita bisa memakai ilustrasi atau pembuktian itu menggunakan bagian lain dari Alkitab, misalnya tentang Yunus yang tidak taat. Itu kita mengambil dari teks lain. Atau kita bisa menggunakan dari sejarah gereja. Atau ada ucapan tokoh terkenal. Nah, itu yang biasa saya kutip-kutip pandangan penafsir karena saya anggap mereka berkompeten, ya. Atau biografi tokoh terkenal. Misalnya ketika saya membahas tentang pentingnya orang tua mendoakan anak, saya langsung mengambil kisah tentang Agustinus. Itu tokoh terkenal. Bagaimana Agustinus itu yang sudah brengsek begitu akhirnya bertobat karena doa mamanya. Atau statistik hasil riset berita dari media. Itu bisa dipakai. Kesaksian pribadi atau pengkhotbah orang lain. Atau kisah nyata, bisa. Peristiwa hari-hari yang menarik. Analogi. Atau kadang-kadang ada anekdot, cerita lucu yang singkat. Itu bisa dipakai. Untuk bagian pembuktian ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Pak, biasanya ini sih Pak, pada saat nyusun khotbah, terus mengutip penafsir seperti itu. Nah, kadang sih saya kesulitannya untuk cari referensi nama-nama penafsir yang biasanya dipakai sih Pak, seperti itu. Nah, Bapak punya ini nggak sih Pak, rekomendasi penafsir yang mungkin bisa kita gunakan ketika untuk sebagai referensi untuk mengutip seperti itu Pak? Ya, harus punya banyak buku tafsiran, komentari. Jadi kalau tidak punya ya kita manfaatkan yang online kan banyak. Misalnya di Bible Hub atau juga studylight.org itu banyak. Ya, tapi yang situ kan Inggris semua itu. Kalau kita bisa punya yang Indonesia paling-paling ya cuma ada William Barclay, cuma ada Matthew Henry dan beberapa yang lain. Tapi sangat
terbatas gitu. Wycliffe juga ada tapi sangat-sangat ringkas gitu. Jadi itu kalau mau pakai pandangan-pandangan penafsir. Nah, tapi tidak tahu, kadang-kadang kita juga mesti ngecek dulu apakah kita punya pendengar itu cocok untuk hal seperti itu atau tidak. Kadang-kadang mungkin tidak, kalau di gereja saya sih oke, itu terbiasa dengan gaya saya seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai, tidak cocok, mungkin kita mengutip penafsir terlalu banyak menjadi membosankan. Ya. Oke, saya beri contoh. Lihat ya, ini khotbah saya soal gereja yang bersatu. Jadi gerejanya mesti bersatu. Temanya gereja bersatu, teksnya dari Filipi 2. Saya setelah bikin pendahuluan, ya. Setelah saya berikan pendahuluan, terus saya masuk ke kalimat kunci. Ada 3 cara yang dianjurkan Paulus demi mencapai kesatuan gereja. Ya. Berarti ini kata kuncinya, cara. Maka cara, poin-poin itu harus cara. Nah, kalau saudara lihat di sini, perhatikan ayat 3a. Ini saya sudah mulai penjelasan itu. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ayat 4, hanya memperhatikan kepentingan orang lain. Kata kepentingan sendiri dalam ayat 3 diterjemahkan dari kata Yunani eritheia yang mengandung makna ambisi yang egois. Lalu saya bandingkan dengan NIV. Selfish ambition. Ini benar. Ada keinginan untuk meninggalkan diri dan melahirkan persaingan. Dan adanya persaingan melahirkan, coba, ini pun benar. Ada keinginan yang meninggalkan diri melahirkan persaingan. Adanya persaingan akan melahirkan ketidaksenangan dan permusuhan. Contoh dari Alkitab adalah murid Yesus sendiri. Nah, ini sudah masuk pembuktian. Bahwa idenya di sini adalah tidak boleh cari kepentingan sendiri. Penjelasannya dari ayat ini. Tapi begitu saya masuk ke contohnya murid Yesus, Matius 20 ayat 21, ini sebenarnya saya sedang bikin pembuktian. Ya. Maka datanglah ibu-ibu anak Zebedeus, ya, berilah perintah supaya kedua anakmu boleh duduk di kelak di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kiri. Bagaimana reaksi murid-murid yang lain? Marahlah 10 murid itu. Saya banding dengan terjemahan yang lain. Ya. Jadi murid-murid yang lain menjadi marah. Bahkan kalau bisa mereka gunakan kekerasan pada Yakobus dan Yohanes. Mengapa? Karena murid-murid yang lain juga berambisi menjadi termulia. Nah, lalu saya bilang, mulai mengutip. I. Williams mengatakan ambisi dari seseorang menciptakan iri hati dalam orang-orang lain yang mempunyai perasaan yang sama. Ini pembuktian. Ya. Kalau dalam Matius 20 kita melihat ada ambisi dalam dua orang, Yakobus Yohanes, maka ayat 24 kita melihat ada ambisi dalam 10 murid. Jadi semua murid Yesus mempunyai ambisi yang sama. Menunjukkan betapa bahayanya ambisi ini sangat berpotensi merusak kesatuan jemaat. Nah, ini saya mau beri contoh di situ. Ezra menulis buku dan berkhotbah. Pada waktu saya mulai menulis buku dan berkhotbah, ada orang lain menjadi iri hati. Rekan pelayanan menjadi iri hati. Nah, ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Sama halnya juga dengan poin kedua. Cara menjaga kesatuan, kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari kita. Perhatikan ayat 3b. Ini berarti penjelasan. Ya, saya sudah jelaskan dia, membandingkan dengan terjemahan. Terus beri penjelasan di sini. Lalu masuk di sini. Saya menyoroti karunia orang lain yang tidak saya punyai. Nah, ini ilustrasi. Ini pengalaman saya. Jadi saya bagikan pengalaman ini. Oke. Di sini saya sempat mengutip pandangan para penafsir. Lalu kita harus meneladani Kristus. Teladan Kristus bagaimana? Ini dijelaskan. Di ayat 5 dan ayat 6. Selanjutnya di ayat 7. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi waktu Kristus berinkarnasi? Nah, lalu saya masuk dengan
pembuktian, yaitu mengutip pandangan penafsir. Nah, lalu di sini saya kasih ilustrasi. Nah, jadi itu terlihat bahwa setelah kita memberikan penjelasan, menyusul dengan, kalau hanya sekedar, makanya saya, itu disebut ilustrasi ya, tapi saya lebih condong pada pembuktian, membuktikan ide itu, kan tidak hanya dari sekedar cerita ilustrasi, tapi dari menggunakan ayat Alkitab, menggunakan pandangan penafsir, atau menggunakan perbandingan terjemahan, itu semua itu adalah bagian dari pembuktian. Ya, setelah itu kita masuk penerapan atau aplikasi. Ingat, setelah pembuktian atau ilustrasi dirasa cukup, maka tugas pengkhotbah selanjutnya adalah membuat penerapan atau aplikasi bagi pendengar sesuai tuntutan dalam khotbah pokok besar itu. Ya, ini perhatikan, begitu jangan berlama-lama di situ. Begitu selesai langsung kita masuk pada penerapan. Ya, ini penting ya. Setelah penerapan atau aplikasi pada satu pokok besar selesai, pengkhotbah tidak boleh berlama-lama lagi dan harus segera pindah pada pokok besar berikut dengan melakukan hal yang sama, yakni penjelasan atau eksposisi, pembuktian atau ilustrasi, penerapan atau aplikasi. Gitu. Oke, saya mau memberikan contoh. Saudara ikut ini, saya cuplik dari buku saya, 6 Rahasia. Ini buku yang saya tulis sudah lama. Ini buku saya terbitkan, tulis tahun tahun 1998. Karena itu penggaliannya dangkal-dangkal saja, tapi mungkin itu cocok dipakai sebagai contoh bagi kita yang baru belajar. Ya, saudara perhatikan khotbah indah yang sesama, ya, dan saudara perhatikan mana yang menjadi bagian perpindahan dari penjelasan ke pembuktian lalu ke penerapan. Kalimat kuncinya adalah melalui kehidupan Abraham. Sekurang-kurangnya ada 2 rahasia yang harus kita miliki agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Lalu, ingat ya, yang ini kalimat kunci ini, itu cukup kita yang tahu, nggak usah ngomong. Ya, jangan saudara bilang, nah, saudara, kalimat kunci. Nggak usah, itu kalimat kunci itu urusan kita. Ya. Nah, jadi cukup saja kita ngomong bahwa melalui kehidupan Abraham, nggak usah kalimat kunci, titik 2. Nggak perlu. Ya. Melalui kehidupan Abraham, dan juga jangan omong bilang pokok besar, nggak usah. Ya. Jadi kita ngomongnya, melalui kehidupan Abraham, sekurang-kurangnya ada 2 rahasia yang harus kita miliki agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, atau rahasia yang pertama, milikilah relasi yang benar dengan Sang Pemberi Berkat. Kejadian 12 ayat 1 berisi perintah Allah kepada Abraham agar dia meninggalkan negeri dan sanak saudaranya ke tanah yang akan diberikan Tuhan padanya, dengan janji berkat yang terdapat dalam ayat 2 dan 3, dan selanjutnya ayat 4 berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Di sini kita dapat melihat ketaatan Abraham kepada Allah, di mana dia rela dan berani pergi tanpa mengetahui dengan pasti kemana dia akan pergi. Ketaatan inilah yang menjadi bukti bahwa dia memiliki relasi yang benar dengan Allah sebagai sumber berkat. Inilah yang menjadi kunci atau rahasia kehidupan yang diberkati. Perbedaan Abraham dengan kebanyakan orang saat ini adalah bahwa Abraham memiliki relasi yang benar dengan Sang Pemberi Berkat. Dalam hal ini Allah sendiri. Sedangkan kebanyakan orang ingin memperoleh berkat, tetapi tidak memiliki relasi benar dan harmonis dengan Pemberi Berkat. Bahkan lebih tragis lagi adalah tidak mengenalnya. Sikap Abraham semacam ini membuat berkat Allah terus mengalir dalam hidupnya. Orientasi Abraham bukanlah pada berkat itu sendiri, melainkan pada Sang Pemberi Berkat atau sumber berkat
Ini ditunjukkan lewat ketaatannya. Inilah sikap yang benar untuk memperoleh berkat. Amin. Jika kita berorientasi atau memiliki berkat, maka berkat itu akan habis. Tapi jika kita memiliki sumber berkat itu, maka berkatnya tak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Cerita Cina kuno mengisahkan dua orang suami istri yang sangat miskin. Suatu hari, semua persediaan makanan mereka telah habis, kecuali sedikit mie yang akan dimakan berdua. Ketika hendak makan, tiba-tiba pintu rumah diketok dan masuklah seorang pengemis tua meminta makanan. Karena merasa iba, maka mie yang hendak dimakan itu diberikan pada pengemis itu. Dan pengemis itu makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, pengemis itu menampakkan wujud aslinya yang sebenarnya adalah seorang dewa. Ternyata dewa. Lalu dia berkata pada suami istri miskin itu, hati kalian sangat mulia. Kalian rela memberikan makanan kalian padaku, padahal kalian sendiri kelaparan. Untuk itu maka aku akan berikan hadiah kepada kalian. Dewa itu lalu keluarkan sumpit ajaib. Lalu dia ketok mangkok mie itu. Dalam sekejap mangkok mie itu berubah jadi emas. Mana itu gelas minum tadi, ting jadi emas. Mana itu gucinya, ting jadi emas. Semua jadi emas. Ya. Lalu sebelum dewa pergi, dewa berkata pada suami istri itu, apakah ada benda yang ingin dijadikan emas lagi? Mereka bawa banyak, datang ini segala macam piring, sendok, semua dibawa dijadikan emas. Nah, lalu dewa tanya lagi, silakan meminta sesuatu lagi. Setelah ini aku akan pergi. Lalu mereka dua berpikir. Si suami tadi berpikir. Lalu dia bilang pada dewa, Dewa, saya tidak menginginkan apa-apa lagi untuk dijadikan emas. Saya hanya mempunyai satu permintaan. Apa itu? Saya hanya ingin memiliki sumpit ajaib dari dewa. Rupanya dia pikir, kalau semua jadi emas lama-lama juga habis. Tapi kalau dia bisa punya sumpitnya, sumpit ajaib itu, ya sudah, dia tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena tiap kali kekurangan dia bisa ting jadi emas, ting jadi emas, ting jadi emas. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa ternyata si bapak itu pintar. Mungkin dia bisa kelihatan tamak, tapi sebenarnya dia pintar karena punya emas akan habis, tapi punya yang bisa bikin emas itu tidak akan pernah habis-habis. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Nah, tadi ini ilustrasi nih. Sekarang masuk penerapan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah cukup bijak untuk lebih memilih pemberi berkat daripada berkat-berkat? Milikilah pemberi berkat itu dengan memiliki relasi yang benar dengannya. Abraham memiliki relasi benar dengan Allah, pemberi berkat, dengan menunjukkan ketaatan kesetiaan pada perintah-perintah Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah taat dan setia padanya? Apakah sudah taat dan setia berbakti? Apakah sudah taat dan setia menuruti firman? Apakah sudah taat dan setia melayani Dia? Tanpa semua itu, maka harapan untuk diberkati hanyalah sia-sia. Begitu penerapan selesai, jangan tunggu lama-lama. Harus segera loncat ke poin yang kedua. Poin kedua, ya, apalagi, ya. Sabar ya. Iya, jadi itu contohnya seperti itu. Ini khotbah sederhana, jadi jelaskan, cari pembuktian atau ilustrasi, lalu berikanlah penerapan. Loncat pokok kedua, jelaskan, buktikan, terapkan. Loncat pokok tiga, jelaskan, buktikan, terapkan. Selesai. Habis itu ya tinggal tantangan dan tugas pendengar ya mudah saja. Tantangan ya kira-kira sesuai dengan kalimat kunci. Ada 3 hal di situ, dorong mereka untuk lakukan 3 hal. Habis itu ya tantangan ya bawa dalam doa, selesailah. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya?
Saya Pak. Ya. Pak, kadang-kadang kalau kita sudah bikin pokok-pokok besar atau umpama ada 3 kan, seringkali untuk menghindari amunisi kita bisa habis itu kadang-kadang kehabisan di poin pertama, pokok besar pertama. Kadang-kadang masih teratasi, akhirnya pada golnya itu pada terakhir itu kehabisan. Maksudnya saya begini Pak, kira-kira untuk mengatasi itu bagaimana ya Pak? Maksudnya untuk mengatasi. Sebelum kita masuk dalam penerapan, kadang-kadang kita masuk di ilustrasi, kadang-kadang kita sudah buat ada 1, 2, 3 pokok besar, kemudian ketika kita hambur dia di kebanyakan terjadi juga di saya, akhirnya tidak sampai di poin yang ketiga, saya harus tutup di poin besar yang kedua. Apakah sub penerapan saya yang besar itu keliru atau bagaimana? Ini saya minta petunjuk. Maksudnya kadang-kala sudah berkhotbah, sudah jalani khotbah itu, saya sudah hambur di pertama karena mungkin sudah keenakan, pendengarnya juga sudah itu. Akhirnya waktu sudah mau masuk di itu, akhirnya sudah mau hampir, ini sudah mau hampir habis. Apakah kurang berdoa atau bagaimana? Jadi itu Pak, kira-kira untuk mengatasi itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita konsisten dengan pokok besar, lalu di pokok besar 1 tuh kita cukup jelaskan pokok besar 1, jangan yang kedua punya, ketiga punya. Hanya jelaskan yang poin 1 punya. Cari pembuktian untuk menopang poin 1. Lalu terapkan sesuai apa yang ada di poin 1. Maka tidak bisa akan ada habis. Karena poin 2 punya sendiri. Ya, jadi misalkan ya, kita Abraham kayak tadi lah Pak. Tadi itu kayak kita sudah mau jalan kolektor tadi itu, habis itu Pak, khotbah tadi Abrahamnya Bapak itu bagus. Penerapannya rapi. Ya. Kunciannya juga penerapan yang khotbah tadi tentang Abraham itu, yang diperintahkan Tuhan itu bagus. Jadi kita kan sudah lihat itu kan poin 1 kan sudah ada diterapkan. Berarti penerapan berkaitan dengan ketaatan, kesetiaan. Nanti lihat lagi poin kedua itu apa. Maka penerapan sesuai dengan judul pokoknya atau poin keduanya tuh judulnya apa? Penerapannya ke situ. Jadi dia jangan penerapannya jangan dirampas oleh poin 1. Kan beda. Dia punya tekanan. Coba ya. Jadi untuk mengatasi itu gimana Pak? Konsisten aja dengan pokok besar itu. Jangan lari daripada. Jadi kalau kita menyebutkan satu pokok, jelaskan apa yang menjadi dasar pokok besar 1 diambil. Jangan meluas. Cari ilustrasi untuk menopang poin. Jadi misalnya kalau poin 1 ketaatan, hanya baru kita bikin A, B, C begitu Pak. Poin 1 baru kita bikin A, seperti Bapak punya contoh tadi. Waktu poin besar sudah dapat, kita bikin tidak usah pakai angka lagi, tapi kita langsung subkan dia A, B, C, D. Begitu Pak. Kalau memang ada, kan belum tentu kalau kita hanya idenya di situ hanya cuma 1 kan kita tidak perlu bikin ABC. Oh iya. Ya. Sabar ya, saya cari contoh ini ya. Ini salah satu contoh khotbah saya, teladan sang perwira di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ya. Saya akan kasih pendahuluan. Ini 1 2 ini jangan dipusingkan, hanya menolong saya supaya saya waktu ngelirik saya tahu bahwa setelah itu ngomong apa, setelah ngomong apa. Jadi tapi ini bukan poinnya. Ini hanya sekedar untuk menolong saya saja. Ya, mestinya dihapus. Ya. Nah, jadi setelah saya berikan pendahuluan, saya ada kalimat kunci. Saya ingin mengajak kita memperhatikan
Oke. Ini ya. Sabar. Hal-hal yang menyolok dari sikap perwira ini. Ini anggap saja pokok besar satu ya. Dia adalah orang yang punya kepedulian yang tinggi pada orang lain. Sifat peduli dari si perwira nampak sebelum dia. Jadi kalau dikatakan poin satu, dia punya kepedulian, berarti Pak Riki jangan jelaskan yang lain-lain. Cukup buktikan bahwa si perwira ini punya kepedulian. Maka terbukti bahwa dia menanggung beban ibadah, menanggung pembangunan rumah ibadah di ayat 5. Tapi dalam cerita ini kepedulian nampak dari fakta bahwa dia mau meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan seorang hamba atau budaknya. Ya, di sini. Ini menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan kondisi dari hamba atau budaknya itu. Apa yang dilakukan si perwira ini rasanya terlalu hebat, mengingat bahwa pada zaman itu seorang budak dalam kekaisaran Romawi sama sekali tidak punya harga. Perhatikan keterangan-keterangan dari Barclay tentang budak. Nah, ini saya berikan kutipan-kutipan untuk membuktikan itu. Bahkan, Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Orang budak kalau sakit itu ditinggalkan. Dari semua ini terlihat bahwa seorang budak sangat tidak berharga. Karena itu kalau si perwira begitu menyayangi budaknya, untuk kesembuhan ini sesuatu yang luar biasa. Nah terus, ini saya sudah mulai bikin pembuktian dengan mengutip pandangan orang, atau juga mengutip firman Tuhan, bertolong-tolong. Nah, lalu sampai di sini, karena itu marilah kita wujud kasih kita peduli pada orang-orang di sekitar kita. Jadi seluruh poin 1 ini Pak Riki cukup membuktikan soal kepedulian, jelaskan kepedulian, buktikan kepedulian, terapkan kepedulian, jangan lain. Supaya pada waktu masuk poin kedua, ternyata poin kedua itu adalah dia mempunyai penghargaan yang tinggi pada sesama manusia. Maka yang ditekankan ini penghargaan yang tinggi. Jangan lagi kepedulian. Kepedulian sudah. Jelaskan bahwa ini perwira memang punya penghargaan yang tinggi. Ya, buktikan itu dan terapkan itu. Ya. Setelah itu langsung masuk poin ketiga. Dia adalah orang yang mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Nah, jadi di atas tuh Pak, jangan ambil kerendahan hati. Kerendahan hati poin ketiga. Jangan ambil dulu. Nanti tumpang tindih. Maka masing-masing poin dengan bagiannya. Penjelasan untuk kerendahan hati di sini, pembuktian, dan terapkan di sini. Nah, jadi masing-masing poin dengan penjelasannya, dengan pembuktiannya, dengan penerapannya. Maka dia tidak akan merampas poin kedua. Atau poin ketiga, sepanjang Pak punya poin khotbah itu tidak tumpang tindih seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kelas. Ada lagi? Pak, boleh tanya Pak? Ya. Ya. Pak, kalau saya lihat gaya Bapak ini kan waktu khotbah itu biasanya Bapak juga pakai PowerPoint ya Pak? Ya. Saya yakin Pak Esra pertama mungkin bikin dulu dalam Word seperti itu, lalu Bapak juga bikin PowerPoint-nya. Nah, bisa di-sharingkan nggak? Bisa Bapak cara membuatnya itu dari Word dikonversi ke PowerPoint itu tentu tidak semua bagian kan. Kalau PowerPoint, kalau di Word itu kan panduan Bapak nanti mau ngomong apa. Tapi di show ke PowerPoint itu Bapak biasanya bagaimana gitu Pak cara buatnya? Poin-poin mana saja yang Bapak tampilkan? Hanya pokok besarnya. Kalau ada ABC-nya dipakai ABC dan semua ayat yang dibutuhkan untuk menjawab atau semua kutipan. Cuma itu. Jadi saya beri contoh misalnya ya. Sabar ya.
Oke, ini khotbah saya satu sakit, semua sakit. Ini 9 November 2014. Yang saya cantumkan di PowerPoint ini kan cuma ini teks khotbahnya. Teksnya supaya orang baca. Nah, semua dengan teks-teks yang muncul di pendahuluan, lalu poin besar satu. Ya, bagaimana kita menerapkan prinsip satu sakit semua sakit? Ya, harus ada kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh. Saudara, mari perhatikan ayat 6. Nah, di sini kan? Di situ. Bandingkan dengan terjemahan King James misalnya. Nah, Adam Clark mengatakan begini. Maka saya kutip Adam Clark. William Barclay bilang begini. Ya. Mari perhatikan. Jadi saya akhirnya hanya menunjukkan ayat-ayat ini. Jadi cuma ayat-ayat itu semua. Kalau ini ada poin yang kecil, misalnya A, ya itu ya harus dilakukan dalam roh yang lemah lembut. Lalu saya kasih foto-foto atau gambar yang diperlukan. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak semua kalimat ini hanya ambil yang mau ditampilkan pada jemaat. Karena ada yang itu cukup untuk saya, tidak untuk jemaat. Yang mau jemaat lihat itu yang ditaruh di dalam PowerPoint. Ya. Boleh satu lagi, Pak? Ya. Ya. Pak, kalau yang ini itu, yang 3P itu masih ada kemungkinan boleh ditukar, Pak. Kalau penerapan itu kan udah pasti paling akhir ya, Pak ya. Tapi apakah pembuktian bisa lebih dulu dari sebelum penjelasan? Jadi langsung dikasih ilustrasi dulu, dikasih kata-kata dari tokoh-tokoh sejarah tadi, atau memang harus penjelasan dulu, Pak? Kalau ada kata-kata tokoh-tokoh sejarah bisa mulai dengan itu ditaruh di pendahuluan, bisa. Nah, sedangkan kalau penjelasan harus selalu nomor 1. Nah, kadang-kadang ada pembuktian, kadang-kadang bisa kita sudah penerapan, pada saat penerapan kita mau sisip ilustrasi lagi juga boleh. Oh. Ya, jadi itu tidak kaku. Ya, tidak kaku untuk yang ilustrasi sama penerapan itu. Kadang-kadang di tengah-tengah penerapan saya merasa ini kayaknya perlu kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Tapi ditutup lagi dengan penerapan. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ini saya kasih contoh misalnya khotbah saya Simon orang Kirene. Saya telah bikin pendahuluan. Kita akan belajar tentang Simon ini lewat beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan pertama, dari mana asal Simon dan bagaimana dia bisa ada di Yerusalem? Nah, ini saya buktikan ini. Dia dari Kirene. Kirene itu di mana? Menurut kamus ini, Kirene itu dari Afrika Utara. Ya, menurut ensiklopedi ini. Lalu saya menunjukkan ayat yang meneguhkan itu. Kedua, mengapa dia harus dipaksa atau terpaksa memikul salib? Nah, saya berikan penjelasan itu semua, kutip ayat. Bagaimana dengan hidup Simon selanjutnya? Nah, saya bahas semua itu. Setelah semua itu selesai, baru saya kasih satu poin, tuntutan Kristus bagi kita. Nah, ini modifikasi. Jadi di situ, di yang semua penjelasan saya tidak kasih penerapan. Saya berikan penjelasan, nanti baru saya berikan satu poin khusus, ini nanti akan membawa penerapan bagi kehidupan kita. Itu modifikasi, tapi bentuk standarnya harus setiap poin ada penerapannya. Ya. Oke, itu yang saya bagikan. Dengan sudah begini ya, sekarang coba saudara bikin sebuah khotbah yang
ini aja, rekaman aja atau video pendek. Ya, bisa berikan 1 poin saja. Misalnya ada 3 kunci sukses. Saudara cuma ambil poin 1 saja. Kunci sukses pertama adalah belajar firman Tuhan. Saudara jelaskan, saudara buktikan, saudara terapkan. Yang kedua, 3 tidak usah. Jadi saya hanya mau lihat yang pertama saja. Ya, kalau mau bikin seluruhnya untuk koleksi pribadi silakan, tapi untuk tugas belajar ini, ya cukup 1 poin saja. Poin 1, jelaskan, terapkan. Jelaskan, buktikan, terapkan. Oke? Nanti Pak Nyoman yang koordinasi untuk tugas rekaman itu. Ya, nanti otomatis harus linknya aja dikirim ya. Ya. Terus nanti ini ke Pak Esra. Oke, baik. Demikian pelajarannya Pak Nyoman. Ya. Terima kasih Pak Esra untuk pelajarannya hari ini. Teman-teman semua diberkati semua ya.